Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita kembali bertemu di video pembelajaran berikutnya berhubungan tetap dengan materi surah Al-Falaq, tapi di sini kita akan membahas tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq. Sebelumnya anak-anakku semuanya, kalian tetap semangat dan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sebelum kita mulai pembelajaran diawali dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di pagi yang berbahagia ini. Kali ini kita akan mencoba pembahasan hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq. Di sini sudah Bapak simpulkan, tapi tidak Bapak nampakkan karena nanti akan Bapak berikan tugas atau latihan yang harus kamu catat tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq. Langsung saja kita baca dengan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul di situ enggak ada hukum tajwidnya. Oh ya. Kemudian a'udzu, ain bertemu dengan huruf waw yang berharokat dhammah atau u. Setiap harokat dhammah bertemu dengan waw sukun di depannya itu termasuk hukum madnya, yaitu mad asli atau mad tabi'i. Nah, tanda mad tabi'i itu ada 3 macam. Ini tangan kanan. Tapi karena Bapak pakai video depan, jadi seolah-olah dengan tangan kiri. Ada 3 tanda. Ada 3 tanda yang termasuk huruf daripada mad tabi'i atau mad asli. Yang pertama alif. Alif sebelumnya ada berbaris fathah atau baris A. Ba itu termasuk mad asli. Kemudian ya sukun atau ya mati sebelumnya berharokat atau berbaris di bawah atau kasrah namanya. Itu termasuk juga tanda mad asli yang kedua. Yang ketiga dhammah u, waw sukun. Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya di bunyi surah Al-Falaq tadi, a'udzu yang sebelumnya ada tanda harokatnya dhammah bertemu dengan waw sukun, itu dibaca hukuman bacaannya mad asli. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat. A'udzu, jangan itu kepanjangan. Yang kedua, al-falaq, alif lam, alif lam bertemu dengan huruf fa itu termasuk alif lam qamariyah. Jadi pembagian huruf-huruf hijaiyah itu ada 2 macam alif lamnya. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Huruf fa itu sendiri termasuk alif lam qamariyah. Tentu selain qamariyah itu ada nanti huruf alif lamnya syamsiyah. Yang huruf-hurufnya tidak Bapak sebutkan di sini. Karena nanti akan Bapak berikan tugas menyebutkan huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Tajwid yang ketiga di ayat pertama ini adalah al-falaq. Qa termasuk huruf qalqalah. Ingat, setiap bacaan qalqalah harus dibaca secara memantul atau dipantulkan paling tebal. Karena qalqalah itu dibagi 2 macam. Bukan hurufnya ya. Qalqalah dibagi 2 macam. Yang pertama, qalqalah kubra. Yang kedua, qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra itu mewakafkan huruf yang termasuk qalqalah di akhir ayat. Contoh al-falaq. Al-falaq kan di akhir ayat. Pada dasarnya al-falaqi itu berharokat. Al-falaqi. Ketika dia diwakafkan, diberhentikan, maka bacaannya menjadi al-falaq. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5 huruf. Qa, to, ba, jim, dal.
Atau lebih mudah untuk menghafal, baju di tuku. Nah, kelima huruf ini apabila dibacanya, apakah dia matinya di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat, contoh di Al-Falaq tadi, itu akan dibacanya, hukum bacaannya memantul. Falaq. Selanjutnya ayat kedua, min syarri samar atau dengung. Nun mati bertemu dengan huruf sya. Nun mati bertemu dengan huruf sya, itu hukum bacaannya adalah ikhfa. Ingat, ikhfa artinya samar dan dibaca disertai dengan dengung. Ada berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa paling banyak dalam hukum tajwid. Ada 15 huruf ikhfa. Termasuk di dalamnya yaitu huruf sya. Nun mati bertemu dengan huruf sya. Lanjut. Ma khalaqa. Setelah mim baris harokat fathah bertemu alif. Itu juga termasuk mad asli seperti di ayat pertama tadi. Ma khalaqa. Jangan dipendekkan bacanya. Min, dengung dulu. Min syarri ma khalaqa. 2 harokat. Lanjut. Khalaqa. Masuk lagi qalqalah. Sama. Qalqalah kubra. Yaitu qalqalah besar. Kabir. Asal katanya. Kabara. Lanjut ke ayat ketiga. Wa min syarri. Bertemu seperti di ayat kedua tadi. Nun mati bertemu dengan huruf sya. Termasuk hukum bacanya seperti nun mati bertemu sya, termasuk ikhfa lagi. Ingat, seperti yang Bapak sampaikan tadi barusan, ikhfa itu ada 15 huruf, termasuk salah satu hurufnya adalah huruf sya. Dibacanya samar. Jangan langsung min syarri, itu nggak samar. Min syarri. Ingat, tasydid di atas huruf itu tekan. Syarri, syarri. Gha. Masuk lagi mad asli. Gha. Nah, ini sambil nonton video ini buka di Al-Quran, simak sesuai dengan urutan yang Bapak gambarkan hukum tajwidnya. Ghasiqin, ghasiqin, gha panjang 2 harokat. Iza, masuk lagi mad asli. Baris fathah atau baris di atas bertemu dengan huruf alif. Ingat, tanda mad asli ada 3. Baris fathah bertemu dengan alif, huruf alif, kemudian bi atau baris harokat kasrah bertemu dengan ya mati atau ya sukun, dan yang terakhir dhamma'u bertemu dengan waw sukun. Waqab di ayat berikutnya, tetap di ayat ketiga ya, maaf. Waqaba tulisan dasarnya, tapi ketika dia diwakafkan akan menjadi qalqalah kubra. Ba-nya waqab menjadi qalqalah kubra. Lanjut di ayat keempat, wa min syarri bertemu lagi dengan huruf ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf sya. Ingat, setiap nun mati bertemu dengan huruf sya itu tanda hukumnya adalah ikhfa. Di sini akan kita sebutkan huruf ikhfa itu salah satunya adalah huruf sya. Ada huruf ta, ada huruf ta, ja, kemudian huruf da, za, sin ya, atau sa, sya, sa, do, to, do, nggak termasuk, fa, ko, kaf. Ada 15 huruf termasuk huruf ikhfa yang apabila nun matinya atau tanwin an, tanwin in, tanwin un bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaannya samar. Kemudian wa min syarrin naffa. Alif lam lagi. Alif lam di awal bacaannya an-nafasa. Bertemu dengan huruf nun, ini termasuk alif lam syamsiyah. Alif lamnya dimasukkan ke dalam huruf nun. Jadi bukan bacaannya alna, tapi bacanya anna. Ingat, setiap huruf alif lam syamsiyah pasti huruf depannya itu ada huruf nun.
ada huruf tasdidnya, bukan nun ya. Nafasa, ada fathah berdiri, fathah tanda mad termasuk mad asli. Sa, di atasnya juga ada tanda fathah berdiri termasuk mad asli. Nafasa, fa panjang 2 harokat, sa panjang 2 harokat. Nafasati fil uqad, alif lam lagi bertemunya. Alif lam bertemu dengan huruf ain. Alif lam bertemu dengan huruf ain termasuk hukum bacaannya alif lam qamariyah. Ingat, alif lam qamariyah yaitu di ayat keempat. Uqadi, kembali bertemu qalqalah kubra. Dasar bacaannya uqadi. Sementara ketika diwakafkan maka dia akan dipantulkan secara lebih tebal, maka berubahlah menjadi huruf qalqalah. Bacaannya fil uqad. Kita lanjut ayat yang terakhir. Wa min syarri. Wa min syarri, kembali dengan ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf sya. Ingat, dengung atau samar. Syarri tekan ya, karena tanda tasdid. Kebanyakan tadi dari video-video yang sudah kamu kemarin kirim, wa min syahri, bukan syahri. Kalau syahri itu ha, ini syarri ra. Ha, ini ha kecil, ha pedas kalau orang zaman bilang, atau ha orang Aceh bilang kambing batuk ya. Ha, lebih kekerongkongan, pedas. Hasidin, din hasidin iza. Setelah huruf da, din ya, bertemu dengan alif i, iza. Apa hukum bacanya? Ini adalah izhar. Izhar bacaannya jelas, tidak berdengung sama sekali. Itu diingat, huruf izhar ada 6 huruf. Salah satunya adalah alif. Seperti di ayat kelima, tanwin atau baris 2 in bertemu dengan alif, maka hukum bacanya adalah izhar. Iza, za di ujung lidah, za bukan za termasuk mad asli karena baris fathah bertemu dengan alif. Lanjut, hasada, ini yang terakhir, hasada. Bacaan dasarnya kalau diwakafkan, diberhentikan, iza hasad, maka pantulkan dia karena da termasuk huruf qalqalah. Dan di sini juga termasuk hukum bacaannya qalqalah kubra iza hasad. Ya, terima kasih masih setia dengan video ini. Coba kita lihat, ini sini ada keterangan. Na'u dia bertemu dengan huruf waw sukun. Kemudian, ini yang saya sebutkan tadi, alif lam bertemu dengan huruf fa, ini termasuk alif lam qamariyah. Kemudian ini dia al-falaqi, ketika dia diwakafkan menjadi huruf qalqalah kubra falaqa. Kita lanjut ayat berikutnya. Ini dia, nun mati bertemu huruf sya, ikfa ya. Nun mati bertemu huruf sya, ikfa. Ada 15 huruf seperti yang Bapak bilang tadi. Ini mah termasuk mad asli, falaqa. Diwakafkan lagi menjadi qalqalah kubra. Ayat berikutnya diringkas saja, tidak Bapak jelaskan secara mendetail. Nun mati bertemu huruf sya, ya lagi-lagi ikfa. Ini yang Bapak maksud dari syarri, tekan ya. Allah. Ini dia, nun mati bertemu huruf alif, izhar ya. Za asli, waqaba, diwakafkan menjadi waqaba atau berhenti, wakafnya kena berhenti. Wa min syarri, nun mati bertemu dengan huruf sya, lagi-lagi ikhfa, pembacanya sama. Syarrin, alif lam ya, alif lam, ini alif lam bertemu huruf nun, ini termasuk alif lam syamsiyah. Nah, setiap alif lam syamsiyah pasti ada tanda tasydid di depannya. Kalau alif lam qamariyah nggak ada tasydid, dia cuma nampak tanda sukun. Contoh di ayat pertama tadi, ini dia. Ini alif lam qamariyah. Lanjut, nafa, ini yang masuk ke bawah tadi, mad asli baca 2 harokat panjang.
Kemudian fil angkat. Nah, ini qamariyah apa syamsiyah? Karena dia nggak ada tanda tasdid, tanda seperti ini, tasdid ini, maka dia termasuk alif lam qamariyah. Uqadi waqaf atau berhenti menjadi qalqalah. Lanjut wa min syarri, faya bacanya samar. Syarri tekan, ditahan. Syarri ha mad asli karena bertemu dengan huruf alif. Hasidin, ini tanwinnya, tanwin bertemu dengan alif, termasuk izhar yang tadinya ada 6 huruf. Za panjang 2 harokat. Dan yang terakhir hasada, wakafkan atau berhenti menjadi hasada. Kebacaannya dipantulkan secara lebih tebal. Dia termasuk qalqalah kubra. Kemudian nanti kalau ada yang ingin bertanya atau mengomentarinya, boleh di kolom komentar di bawah. Terima kasih segala perhatian. Semoga kamu paham dan mengerti tentang pembahasan tajwid lebih singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.